Dalam anime Fairy Tail terdapat banyak sekali berbagai macam sihir. Nah, salah satunya adalah sihir kuno, sihir langka yang sebentar lagi kita bahas. Sihir kuno yang memiliki nama lain Lost Magic berasal dari zaman kuno. Ya iyalah, sihir ini sudah ada sejak zaman Valhalla dan terindikasi nyaris punah. Bahkan beberapa di antaranya berbahaya. Nah, maka dari itu tidak banyak penyihir yang dapat menguasainya. Nah, untuk itu di sini gue akan membahas apa aja sih sihir kuno yang ada di anime Fairy Tail dan tentu aja beserta para penggunanya. Oke, kalau gitu langsung aja, ini dia pembahasannya. Yang pertama, Dragon Slayer Magic. Kalau yang ini sih sebenarnya udah sering kubahas, adalah kayaknya 3 atau 4 video gitu. So, buat kalian yang mau tahu lebih jelas mengenai sihir Dragon Slayer ini beserta para penggunanya, bisalah kalian cek di kanan atas ini. So, untuk kali ini mungkin ku bahas yang penting-penting aja lah ya. Dragon Slayer merupakan sihir pemburu naga. Sihir ini merupakan salah satu sihir paling kuat di cerita animenya. Bagaimana tidak? Sihir ini adalah satu-satunya sihir yang mampu mengalahkan naga. Nah, sihir ini digunakan dan diciptakan pertama kali oleh Airin Baliserion yang digunakannya pada Dragon King Festival. Pengguna sihir ini terbagi menjadi 3 generasi, yaitu generasi pertama, kedua, hingga kelima. Nah, setiap generasinya cara mendapatkan kekuatannya berbeda-beda guys. Seperti contohnya, generasi pertama diajarkan langsung sama naganya. Dan generasi paling terbaru, yaitu generasi kelima, memakan daging naganya langsung. Well, setiap Dragon Slayer memiliki elemennya masing-masing, seperti Natsu, elemen api, Gajil, besi, Laksus, petir, dan masih banyak lagi. Berikutnya, Arc of Time. Seperti namanya, ini adalah sihir waktu guys, dan penggunanya adalah Ultiar Milkovix. Nah, yang dimana kemampuannya adalah memungkinkan Ultiar untuk memanipulasi waktu dari objek yang mati ataupun makhluk hidup yang tak bernyawa seperti pohon dan tumbuhan. Simpelnya sih begini, es bisa diubahnya kembali menjadi air. Selain itu, sihir ini juga mampu menghentikan objek yang mengarah ke penggunanya. Sihir ini memiliki beberapa macam jurus guys. Nah, tapi kali ini ku bahas 3 aja lah ya. Pertama, Restore, mengembalikan suatu benda yang rusak kembali ke keadaan semula melalui mata kiri penggunanya. Kedua, Flash Forward, penggunanya dapat menciptakan gelembung udara yang dapat mengenai targetnya dalam sekali serang. Dan ketiga, yang paling membekas di hati penonton, yaitu Last Edge, Ultiar dapat memutarbalikkan waktu sekitar 1 menit dengan imbalan nyawanya. Oke, selanjutnya God Slayer Magic. God Slayer adalah sihir yang mirip seperti Dragon Slayer, tapi kegunaannya itu berbeda guys. Kalau Dragon Slayer itu kan sihir yang mampu membunuh naga tuh. Nah, kalau God Slayer, sihir yang mampu membunuh dewa. Cuma ya, yang gua bingung, emang di Fairy Tail ada dewa? Perasaan nggak ada. Kalau iblis sih ada, banyak pun. Dan sihir pembunuh iblis juga ada sendiri. Nah, pengguna sihir ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berwarna hitam. Jadi apapun elemennya, warnanya tetap hitam. Dan sama seperti Dragon Slayer guys, penggunanya itu mampu memakan elemen sesuai elemen yang dimilikinya. Nah, cuma asal-usul sihir ini tuh kurang jelas. Cara mendapatkannya juga nggak tahu. Hanya saja, Seria pernah cerita tuh, kalau dia mendapatkan sihir ini melalui buku. Sihir ini benar-benar langka, penggunanya aja cuma 3, yaitu Zancrow, Fire God Slayer, Seria Blendy, Sky God Slayer, dan Organanagiar, Lightning God Slayer. Arc of Embodiment. Sihir kuno ini sangat unik guys, yang mana sihir ini tuh berbasis imajinasi. Nah, jadi penggunanya itu dapat menciptakan apapun yang ada di benaknya. Contohnya, penggunanya itu mampu menciptakan senjata yang sangat kuat, hingga yang paling kompleks menciptakan boneka monster yang mengerikan.
Nah, namun meskipun terlihat OP, sihir ini tuh mempunyai batasan, yaitu tak bisa menciptakan makhluk hidup. Nah, beberapa jurus dari sihir ini adalah Jet Black Sword. Penggunanya mampu mengubah tangan kanannya menjadi pedang cakar yang dapat memanjang. Dan kedua, Ghost of Brittia. Penggunanya dapat melepaskan gelombang hantu yang dapat melumpuhkan lawannya. Nah, sihir ini penggunanya hanya satu orang guys, yaitu Rusty Rose, anggota dari Grimoire Heart. Oke, selanjutnya Grid Tree Magic. Pengguna sihir ini adalah Azuma, salah satu dari anggota Grimoire Heart yang pernah duel sengit melawan Erza. Sihir ini memungkinkan penggunanya untuk mengendalikan tumbuhan. Ya, kayak pohon gitulah guys, yang mirip seperti Mokutonya Yamato. Nah, sihir ini sangat multifungsi guys, bisa digunakan ofensif maupun defensif. Adapun jurus yang dimiliki sihir ini adalah Tree Merge. Penggunanya dapat menyatu dengan pohon, sehingga membantunya untuk memata-matai ataupun bersembunyi. Nah, hanya saja kemampuan ini bisa terdeteksi jika lawannya itu memiliki kemampuan sensor yang kuat. Dan yang kedua, Terra Climber. Penggunanya dapat menjerat lawannya dengan ranting, kemudian melepaskan energi bumi yang memiliki efek ledakan yang sangat besar. Udah sih, dua aja lah ya. Oh ya, sama satu lagi, sihir ini memiliki efek samping guys. Nah, jika digunakan secara berlebihan, maka penggunanya akan berubah menjadi pohon. Maguilty Sense. Pengguna sihir ini adalah gadis berambut pink bernama Meredi, yang sama juga, dia adalah anggota Grimoire Heart. Tapi itu dulu sih, sekarang mah dia udah tobat. Sihir kuno yang dimiliki Meredi ini unik guys, yang mana penggunanya mampu menghubungkan indera dua orang menjadi satu. Nah, maka dari itu, jika satu orang merasakan sakit, maka orang satunya juga akan merasakan hal sama. Selain itu, sihir ini juga mampu merasakan emosi satu sama lainnya. Nah, meskipun sihir ini terlihat biasa aja, namun kekuatan sejati dari sihir ini tuh bukanlah sekedar menghubungkan dua perasaan aja guys, melainkan menggabungkan dua kekuatan menjadi satu, sehingga serangan akan meningkat 2 kali lipat. Nah, adapun jurus yang digunakan dalam sihir ini adalah Maguilty Sodom. Meredi menciptakan pedang sihir yang terbentuk dari keyakinannya, sehingga efeknya itu cukup kuat yang dapat menyerang lawannya meskipun lawannya itu memiliki sihir air. Udah sih, itu aja lah ya. Human Subordination Magic. Sihir ini memungkinkan penggunanya untuk mengontrol lawannya dan menjadikan mereka bawahannya. Nah, namun meskipun begitu, kemampuan kontrolnya ini tidak terlalu efektif kepada makhluk yang bukan manusia guys. Contohnya itu roh bintang seperti Capricorn. Karena setelah kalah dan keluar dari tubuhnya Capricorn, penggunanya itu langsung menghilang. Nah, adapun pengguna sihir ini adalah Zoldeo, mantan pelayan emaknya Lucy. Usino Koku Mairi. Berikutnya adalah sihir yang bukan sekedar sihir kuno aja guys, melainkan sihir yang kategorinya itu sudah terlarang. Nah, di animenya, sihir ini tuh dikuasai oleh dua orang, yaitu Ken Hikaru dari Grimoire Heart dan Abel dari Avatar. Cuma sayang nih, ekspektasi kita tak sesuai kenyataan. Katanya sih sihir terlarang, tapi kok lemah amat. Iya cuy, kedua karakter yang ku sebutkan tadi tak ada apa-apanya, malah kebanyakan lawak. Ya mungkin karena usernya kali ya, kalau usernya itu Laxus beda cerita. Sihir ini tuh memiliki efek memungkinkan penggunanya untuk mengendalikan tubuh seseorang melalui boneka Fudo. Tapi ada syaratnya guys, di mana penggunanya itu harus menempelkan rambut targetnya ke dalam boneka tersebut. So buat kalian yang penasaran dengan kekonyolan sihir ini, bisa kalian saksikan di episode 109. Berikutnya, Devil Slayer Magic. Nah, ini adalah sihir yang tadi di poin ketiga udah aku notice guys. Sihir ini tuh mirip seperti God Slayer maupun Dragon Slayer, dan kegunaannya juga sama, yaitu mampu membunuh iblis.
Cuma sihir ini tuh ada resikonya, yang mana jika digunakan secara berlebihan akan membuat penggunanya itu berubah menjadi iblis. Terus hal-hal lainnya juga sama, kayak mampu memakan elemen sesuai elemen yang dia miliki. Nah, adapun pengguna dari sihir ini adalah Silver Fullbuster, Grey Fullbuster, dan Bloodman. Next, Healing Magic. Kalau yang ini sih bukan kuno lagi, tapi udah bener-bener langka guys. Hanya segelintir orang aja yang bisa menguasainya. Dan orang tersebut adalah Agnologia, Syria Blendy, Wendy Marvel, dan Athena 2. Nah, apa sih yang membuat sihir ini istimewa? Sihir ini mampu menyembuhkan luka, memulihkan energi, dan hal-hal lainnya guys yang sifatnya itu healer. Nah, kalau dalam pertarungan biasanya sih dia itu role-nya support. Udah sih gitu aja. Apalagi ya yang mau dibahas? Ya, basicnya sih sihir ini tuh sihir penyembuhan. Selanjutnya, Nirvana. Nirvana merupakan senjata sihir kuno yang dibuat oleh suku Nirvid, yang mana senjata ini tuh mampu mengubah cahaya menjadi gelap. Begitu pula sebaliknya, gelap menjadi cahaya. Nah, maka dari itu, Wit Gelap Orasiensis menginginkannya. Senjata ini dibuat oleh Robaul 400 tahun yang lalu, dan tujuan utama dibuatnya adalah untuk menghentikan perang. Nah, namun sayang, suku Nirvid juga terkena efeknya guys, yang mana semua orang suku Nirvid tiba-tiba berubah menjadi jahat. Terus ya udah, saling membunuhlah mereka satu sama lain hingga berakhir punah. Nirvana ini memiliki dua fase, yaitu fase pertama muncul pilar cahaya dan kegelapan. Nah, yang dimana orang yang terkena pancarannya sifatnya akan tertukar. Yang baik menjadi jahat, yang jahat menjadi baik. Terus fase kedua munculnya kaki dari senjata gede ini guys, yang kekuatannya itu mampu menembakkan sinar sihir yang sangat kuat. Memory Make. Pengguna sihir ini hanya satu orang, yaitu Rufus Lore, anggota dari Sabertooth. Nah, sihir ini memiliki efek memberikan tambahan ingatan pada otak, sehingga penggunanya dapat menggunakan sihir yang telah diingatnya, dan bahkan mampu menyatukan beberapa sihir juga loh. Nah, maka dari itu, sihir ini tuh fleksibel, penggunanya tidak harus membuat segel tangan, tapi harus menyentuh kepalanya dulu. Terus habis itu, baru deh sihirnya aktif. Lah, kalau gini mah sama aja lah ya, apa bedanya? Salah satu teknik terkuat dari sihir ini adalah forget, yang dimana ketika ada orang yang menggunakan sihir, terus diingat dan digunakan sama Rufus, maka sihir aslinya atau sihir musuh akan menghilang. As Magia. Sihir ini dikatakan sebagai sihir yang terkuat, karena konon katanya sihir ini tuh mampu menghancurkan satu negara dalam sekejap mata. Kalian tahu jurus Dedara yang bernama Zero? Nah, itu guys, mirip-mirip. Dimana dengan mengorbankan nyawa penggunanya, area di sekitarnya akan hancur, termasuk bangunan, tumbuhan, dan juga manusia. Nah, pengguna sihir ini adalah August, salah satu dari Spriggan 12 Kerajaan Alvarez, dan dikatakan sebagai penyihir terkuat di animenya. Oke, yang terakhir guys, ada Black Arts. Sihir ini bukan hanya sekedar sihir kuno aja guys, melainkan sudah sangat-sangat terlarang dan bahkan berbahaya. Ya, samalah kayak Ushino Kokumairi tadi. Cuma sihir boneka Fudo tadi kan agak aneh ya. Masa sihir terlarang lemah amat, bahkan cenderung lawak. Tapi ya, kalau Black Arts ini, penggunanya aja nggak main-main bro, ZRF. Nah, Black Arts adalah sihir kutukan atau sihir Anseram, yang mana penggunanya itu dapat membunuh apapun yang disentuhnya. Namun, terkadang sihir ini tuh suka lepas kendali guys. Jadi ketika lepas kontrol, akan ada energi hitam yang keluar dari diri ZRF, sehingga apapun di sekitarnya akan mati. Nah, selain kemampuan membunuh, sihir ini juga mampu memberikan kehidupan.
Seperti halnya ketika Zeref memberikan kehidupan bagi para iblis. Terus nggak cuma iblis doang guys, Zeref juga mampu menghidupkan Natsu yang sudah mati dan menjadikannya iblis terkuat yang dikenal sebagai IND. Baiklah teman-teman, dari tadi pembahasan mengenai seluruh sihir kuno yang ada di anime Fairy Tail. Nah, gimana pendapat kalian? Tulis ya komentarnya di bawah. Ya udah, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Dadah.